Dari channel YouTube akun seseorang yang menampilkan Rizik, dia menjelaskan kondisi terkininya di Arab Saudi. Setelah melarikan diri dan sembunyi di sana selama 3 tahun terakhir, dia memastikan dirinya dalam keadaan baik dan mendapat perlakuan menyenangkan dari pemerintah setempat. Dia mengaku mendapat sejumlah fasilitas terkait peribadahan serta bisa bepergian kemanapun dia mau. Saya berterima kasih kepada pemerintah Saudi. Jazakumullah karena selama 3 tahun saya di sini. Mereka tak pernah mengganggu saya. Mereka memperlakukan saya dengan baik. Mereka menghormati kita, menghargai hak-hak kita, katanya. Saya juga di sini dibebaskan bisa haji dan umroh kapan saja. Ziarah ke Madinah kapan saja. Berkeliling kota kapan saja yang saya mau. Alhamdulillah, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Meski merasa nyaman, Rizik berharap bisa pulang kembali ke Indonesia. Saya di sini coba jalankan prosesnya. Kan kalau mau pulang nggak bisa pulang begitu saja. Harus ada surat yang saya urus dulu. Nah, sekarang kita coba jalanin prosesnya. Paling tidak sekarang sudah ada lampu hijau. Jadi kalau pencekalan itu dicabut, saya langsung pulang saudara, kata dia. Ini agak berseberangan dengan pemberitaan di media. Katanya dia terkena overstay dan harus membayar denda sekian ratus juta. Dan tahun lalu ada pemberitaan di mana pendukungnya mengatakan Rizik hidup terlunta-lunta di sana, ngontrak dan tidak bisa cari nafkah. Padahal sebelumnya pendukungnya begitu bombastis mengklaim hidup Rizik sangat enak. Katanya dekat dengan Raja Arab, sehingga mudah perpanjang visa. Katanya dia diundang oleh Raja Arab untuk umroh. Katanya dia dapat visa khusus unlimited. Logikanya, kalau dapat perlakuan mewah seperti itu, ngapain lagi pulang ke Indonesia? Justru karena kesusahan dan terlunta-lunta, makanya minta pulang. Plus ditambahkan drama biar menarik perhatian pemerintah. Sayangnya pemerintah tidak begitu peduli dengan orang ini. Pergi sendiri ya harusnya pulang sendiri. Masa minta dipulangin? Bahkan dulu ada berita kalau pendukungnya menarik iuran anggota untuk membayar denda overstay Rizik. Silakan nilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi gengsi mengakui. Rizik juga mengatakan pencekalannya di Arab Saudi bukan keputusan mutlak dari pemerintah setempat, melainkan permintaan dari pemerintah Indonesia yang sengaja menahannya demi kepentingan keamanan. Saya ingin sampaikan bahwa saya dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Dari mana saya tahu? Kok saya bisa mengatakan ini karena ulah pemerintah Indonesia, kata Rizik. Habib Rizik pun menyebut 4 hal yang membuat dia yakin. Pertama, dia menerima lembaran surat pencekalan dari imigrasi setempat. Alasannya demi keamanan yang menurutnya sangat berbau politis. Kedua, dia mendapat informasi dari sumber terpercaya mengenai pencekalannya. Ketiga, ucapan Kedutaan Besar Arab Saudi yang mengatakan siap memulangkan Habib Rizik kapanpun asal mendapat restu dari pemerintah Indonesia. Keempat, saat hendak pulang untuk menghadiri reuni 212, dia dihalang-halangi alias tak mendapatkan izin. Jadi bukan saya yang takut pulang, tapi rezim Jokowi yang takut saya pulang. Kira-kira jelas enggak? Takbir, katanya. Ini dulu sudah pernah dibahas, tapi isu ini sudah redup dan tidak menemukan momentum. Masa Arab Saudi bisa disetir oleh pemerintah Indonesia untuk mengurusi Rizik seorang? Hanya pendukungnya sendiri yang percaya hal begituan. Mau pulang ya pulang saja, tidak usah banyak drama dan bilang ini itu. Biasanya orang yang banyak koar-koar tidak akan bisa melakukan apa yang dia inginkan.
Kalau dalam kasus Rizik ini, dia sebenarnya ingin menarik perhatian pemerintah. Tujuannya berharap, syukur-syukur pemerintah memulangkan dirinya, gratis tanpa perlu keluar uang sepersen pun. Malu mengakui kalau hidupnya di sana tidak sesenang di Indonesia. Di Indonesia dia bisa hidup layaknya raja. Dieluk-elukan pendukungnya. Tidak perlu hidup terlunta-lunta, bisa bebas ngomong apa aja dengan berlindung di balik jubah agama dan label ulama. Di Arab Saudi Rizik tidak punya nyali untuk itu. Dia hanya orang biasa yang tidak berani ngapa-ngapain. Tapi kita iakan aja hidupnya nyaman, sehingga lebih baik tidak usah pulang.